Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam. Kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program ini saya rindu setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu yang pasti tergenapi. Karena apa yang kita lihat seringkali membuat kita takut, apa yang kita lihat seringkali membuat kita khawatir. Bahkan bukan hanya apa yang kita lihat, terkadang apa yang kita dengar, apa yang kita rasa-rasa itu juga membuat kita gentar. Tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Karena itu firman Tuhan membuat kita beriman, semakin bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu memulai hari dan mengakhiri hari kita bersama dengan firman itu sangat-sangat penting. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, melalui program ini biarlah kita terus dikuatkan dalam firman Tuhan, dan kita akan terus mengecap kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu yang menopang kami sehingga kami boleh ada di malam hari ini, dan kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kami mengambil waktu untuk beristirahat. Tuhan, kami berdoa biar firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan langkah kami, sehingga setiap kami yang khawatir, yang cemas, yang bimbang, yang takut hari-hari ini, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah terang bagi langkah kami dan pelita bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Rasul Paulus bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi apapun yang kita buat harus kita pikirkan, kira-kira ini berguna nggak buat hidup saya? Ini berguna nggak buat orang lain? Kira-kira ini membangun nggak? Atau justru ini menghancurkan hidup saya? Itu yang harus kita pikirkan. Makanya ada banyak orang bilang, pendeta, merokok tidak ditulis di Alkitab, tidak boleh. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita pikirin, kita mikir begini nih saudara ya, kalau kita merokok kira-kira ada gunanya nggak buat kita? Atau justru membuat hidup kita semakin hancur? Memang itu tidak tertulis di Alkitab, boleh atau tidaknya boleh merokok, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi itu berguna nggak? Itu bermanfaat nggak buat hidup kita? Justru itu menghancurkan hidup kita. Yang pertama, engkau rugi dalam segala hal. Engkau membakar rokokmu, engkau menghabiskan rokokmu dengan dibakar. Berarti engkau sedang membakar uang. Sudah dikasih dalam Tuhan. Padahal ada begitu banyak orang memerlukan uang. Engkau dengan santai dan asiknya membakar uangmu dengan merokok. Sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya kita berpikir, oh ternyata merokok hanya menghabiskan uang. Bukan cuma itu juga merugikan kesehatan. Paru-paru kita hancur, lever kita hancur, organ-organ tubuh kita hancur karena nikotin yang terkandung dalam rokok. Iya kan? Sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya yang apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, kita mikir, kira-kira berguna nggak ini? Buat saya, buat hidup orang lain berguna nggak? Kira-kira ini bermanfaat nggak? Membangun nggak buat hidup saya, buat hidup orang lain? Jadi cara pikir kita itu sangat menentukan, ya kan? Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh, namun berguna atau enggak, membangun atau enggak. Ini yang mesti kita pikirin. Makanya dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat 14 jelas Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang kebergunaan hidup kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita perlu mengerti bahwa
Kita ada untuk melakukan yang berguna dan membangun. Terang itu berguna dalam kegelapan. Garam berguna buat banyak hal, ya kan? Salah satunya yang kita tahu adalah memberikan rasa pada sesuatu yang tawar, ya kan? Ketawaran di dunia sudah mulai banyak. Kita ada untuk memberikan rasa supaya melalui hidup saudara dan saya, kita berguna bagi orang lain, kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi apapun dalam hidup ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, kita pikirkan kira-kira ini berguna nggak buat orang? Iya kan? Kalau saya ngomong sesuatu kira-kira nyakitin hati orang nggak? Kalau saya ucapkan perkataan ini kira-kira membuat orang semakin kecewa nggak sama Tuhan? Kira-kira saya mengucapkan kata-kata ini kira-kira membuat orang luka hati nggak? Kepahitan nggak? Kita pikirkan apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa yang menjadi sikap kita, kita pikirkan. Sehingga apa yang kita buat, yang kita lakukan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi hidup kita jadi berguna buat orang lain. Hidup kita jadi membangun orang lain. Karena untuk itu kita ada. Untuk berguna, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya kan? Makanya Yesus bilang kepada orang yang tidak berguna, campakkanlah orang yang tidak berguna ini. Ketika dia memberikan contoh tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 1 talenta ini diberikan, tidak dihasilkan oleh si orang yang diberikan 1 talenta. Maka Yesus bilang, campakkan orang ini ke dalam kegelapan. Jadi orang yang tidak berguna itu dicampakkan, saudara. Apa sih maksudnya berguna atau tidak berguna? Kita bisa dinikmati, hidup kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kembali lagi saya ingatkan, bicara tentang menjadi berkat, tidak hanya bicara tentang finansial. Betul, kalau engkau berlimpah dengan finansial, engkau bisa tolong orang dengan uangmu, engkau bisa tolong orang dengan apa yang Tuhan titipkan, kekayaan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak berlimpah di finansial, dia bisa menolong orang dengan membantu dengan tenaganya, membantu dengan doa-doanya, mendoakan orang. Tapi saya cuma bisa berdoa buat mereka, menolong. Gak apa-apa, doa. Asal kau benar-benar mendoakan dia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak berguna bagi orang lain. Kita ada untuk berguna, kita ada untuk bermanfaat, kita ada untuk membangun orang lain. Karena kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro malam hari ini berada, hari ini kita diingatkan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengutus kita untuk pergi menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Kenapa Tuhan bilang kita pergi untuk menghasilkan buah? Supaya hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kita bisa berguna bagi orang lain. Hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itu pastikan bahwa hidup kita setiap hari, kita mulai bangun pagi, kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat hidup saya, untuk saya jadi berkat buat orang lain. Engkau tolong orang sepanjang hari. Engkau lakukan apa yang baik, apa yang bermanfaat, apa yang berguna, baik buat hidupmu maupun buat hidup orang lain. Karena Alkitab katakan segala sesuatu diperbolehkan, namun tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Karena itu jadilah berkat, bergunalah buat orang lain, membangunlah buat orang yang hari-hari ini sedang memerlukan pertolongan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menopang kami, memampukan kami, menolong kami untuk tetap terus menjadi berguna bagi orang lain, untuk tetap terus bermanfaat bagi orang lain. Sehingga melalui hidup kami, ada banyak orang berterima kasih kepada Tuhan melalui keberadaan kami. Ada banyak orang mengucap syukur kepada Tuhan melalui keberadaan kami. Dan ada banyak orang memuliakan nama Tuhan melalui keberadaan kami. Pakai kami, utus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.